Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 632405525 kelas 634B04 dari kelompok 2 mata kuliah aplikasi komputer perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan langkah pelaporan PPh pasal 21 atau 26 melalui ESPT Studi Kasus Pegawai Tetap. Yang pertama, masukkan NPWP perusahaan yang akan memotong PPh. Yang kedua, masukkan data perusahaan seperti NPWP, nama, alamat, nomor telepon, email, serta NPWP penanda tangan. Lalu klik simpan. Setelah masuk ke halaman dashboard, klik pilih SPT lalu buat SPT baru. Masukkan masa SPT yang akan dibuat. Di sini kita akan buat masa SPT di bulan Februari tahun 2021. Lalu klik buat SPT. Lalu klik buka SPT yang telah dibuat dengan memilih masa SPT yang ada. Setelah masuk ke masa SPT, pilih isi SPT. Klik data pemotongan pajak 1721 strip 1, lalu pilih satu masa pajak. Lalu akan muncul daftar pemotongan pajak. Klik tambah di kanan bawah untuk menambahkan data karyawan yang akan dipotong PPh 21 atau 26. Masukkan NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang akan dipotong. Untuk kode objek pajak yaitu 21 strip 100 strip 01 yaitu pegawai tetap. Untuk jumlah penghasilan bruto Sutejo sebagai direktur sebesar Rp24.100.000 dan PPh yang akan dipotong sebesar Rp2.018.500. Lalu klik simpan. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilia Rosella dengan NIM 632401151. Sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penginputan PPh 2126 pegawai tetap bagian direktur. Pada tampilan ini, kita akan diberi instruksi untuk mengisi nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, serta PPh yang dipotong. Pada bagian ini, nomor NPWP-nya adalah 883641485130001 dengan nama Irma. Kode objek pajaknya 211001 pegawai tetap, di mana jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp15.900.000 dengan PPh dipotong untuk direktur yaitu Rp1.054.000. Jika sudah, klik simpan. Saya Sila Adha Febriana dengan NIM 6324035 akan melanjutkan menjelaskan penginputan PPh 2126 pegawai tetap. Lalu kita masukkan kembali NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang akan dipotong. Untuk kode objek pajaknya ada di 21 strip 100 strip 01 sebagai pegawai tetap. Untuk jumlah penghasilan bruto dari Wahyu sebagai staf ada di Rp6.150.000 dan PPh yang akan dipotong sebesar Rp16.125. Kalau sudah, kita klik simpan. Dan berikut adalah tampilan daftar pemotongan pajak yang akan tertera di SPT jika data pajak sudah diinput. Di sini sudah ada keterangan nama data karyawannya, ada Sutejo sebagai direktur, Irma sebagai manajer, dan ketiga stafnya ada Wahyu, Asep, dan Rina. Lalu kita klik simpan. Salah satu contoh perhitungan PPh 21 atas nama Wahyu sebagai karyawan staf dengan gaji pokoknya 6 juta. Untuk total penghasilan bruto sebulannya ada di 5.572.500. Total penghasilan bruto setahunnya ada di 66.870.000 dan total PPh setahunnya ada di 193.500 dan hasil PPh 21 sebulannya dibagi 12 itu ada di Rp16.125. Dan ini adalah tampilan SPT masa PPh pasal 2126 untuk masa pajak pada bulan Februari 2021
Pada bagian B1 ditampilkan rekapitulasi seluruh penerimaan penghasilan yang telah dipotong PPh 21 atau PPh 26 selama satu masa pajak. Perkenalkan, nama saya Nizrina Azalia dengan NIM 632400163. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan untuk data pegawai tidak tetap. Yang pertama, atas nama Wira. Langkah pertama, kita kembali ke dashboard awal SPT PPh pasal 21 atau 26, lalu pilih menu isi SPT. Pilih menu daftar bukti potong, lalu klik opsi tidak final 17212. Pada poin A, diisi NPWP, nama, dan alamat orang pajaknya. Lalu untuk kode objek pajak, kita pilih yang kode 21-100-03, yaitu upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Setelah kode objek pajaknya dipilih, lalu masukkan jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, lalu tarifnya, dan PPh dipotongnya akan otomatis terisi. Lalu jika sudah terisi semua, klik simpan. Perkenalkan, nama saya Desti Remenia Rahma dengan NIM 6324166. Di sini saya akan menjelaskan proses penginputan bukti potong pemotongan PPh pasal 21 tidak final pada aplikasi ESPT PPh 21. Jadi untuk langkah pertama, kita masuk ke menu isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong tidak final dan klik tambah untuk membuat bukti potong baru. Untuk yang langkah keduanya, isi identitas penerima penghasilan yang meliputi NPWP, nama NIK, atau nama paspor, serta alamatnya. Data ini harus diisi sesuai identitas wajib pajak yang menerima penghasilan. Dan yang ketiga, masuk ke bagian objek pajak. Kita klik tombol titik 3 pada kolom kode objek pajak sehingga muncul daftar kode objek pajak yang tersedia. Selanjutnya, pilih kode 21, strip 100, strip 12, yaitu penarikan dana pensiun oleh pegawai. Setelah dipilih, nama objek pajak akan otomatis muncul pada kolom objek pajak. Dan untuk langkah berikutnya, isi rincian penghasilannya, masukkan jumlah penghasilan bruto sebesar 68 juta, lalu sistem kemudian akan menghitung dasar pengenaan pajak sebesar 34 juta dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena penerima penghasilan memiliki NPWP, tarif yang dikenakan adalah 5%, sehingga sistem secara otomatis menghitung PPh yang dipotong sebesar 1.700.000. Apabila ingin melihat proses perhitungan secara rinci, kita dapat menekan tombol perhitungan detail. Dan langkah berikutnya, periksa kembali seluruh data. Apabila sudah benar datanya, klik tombol simpan untuk menyimpan bukti potong ke dalam database ESPT. Setelah tersimpan, bukti potong akan masuk ke daftar bukti potong dan dapat digunakan dalam proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penginputan bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final untuk transaksi imbalan kepada tenaga ahli pada aplikasi ESPT PPh pasal 21. Langkah pertama, setelah identitas penerima penghasilan diisi, kita masuk ke bagian objek pajak. Pada kolom objek pajak, kode objek pajak, klik tombol titik 3 sehingga akan muncul daftar kode objek pajak yang tersedia. Selanjutnya pilih kode 21 strip 100 strip 07, yaitu imbalan kepada tenaga ahli. Kode ini digunakan karena penerima penghasilan dalam studi kasus merupakan tenaga ahli yang menerima imbalan jasa. Setelah dipilih, klik 2 kali atau tekan enter, maka kode objek pajak akan otomatis masuk ke dalam formulir. Dan langkah kedua, lengkapi data penerima penghasilan, yaitu mulai dari NPWP, nama, NIK, dan juga alamat. Pada contoh ini, data penerima penghasilannya adalah atas nama Nunung dengan NPWP yang telah terdaftar di sistem. Selanjutnya pada bagian perhitungan pajak, masukkan jumlah penghasilan bruto sebesar 30 juta. Sistem kemudian akan menghitung dasar pengenaan pajak sebesar 15 juta, yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto sesuai ketentuan untuk tenaga ahli. Karena penerima penghasilan memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 21 yang dikenakan adalah 5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, sistem secara otomatis menghasilkan PPh yang dipotong sebesar 750.000. Apabila ingin melihat rincian proses perhitungan pajak, kita dapat menekan tombol perhitungan detailnya. Untuk langkah terakhir, lakukan pengecekan kembali terhadap seluruh data yang telah diinput, mulai dari identitas penerima penghasilan, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak,
hingga besarnya PPh yang dipotong. Jika seluruh data sudah benar, klik tombol simpan untuk menyimpan bukti potong ke dalam database ESPT. Setelah disimpan, bukti potong akan tercatat pada daftar bukti potong dan siap digunakan dalam proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Saya Nazla Firnisa dengan NIM 632405118 akan melanjutkan penjelasan mengenai penginputan PPh 2126 pegawai tidak tetap atau tidak final untuk pemenang atas perlombaan dan penerima komisi perusahaan. Yang pertama atas nama Nirmala sebagai pemenang kegiatan lomba yang diadakan perusahaan. Pada poin A, isi identitas penerima mulai dari NPWP, nama, NIK hingga alamat. Selanjutnya pada poin B, pilih kode objek pajak 2-100-13, yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, masukkan jumlah penghasilan bruto dan DPP. Untuk tarif pajak dan besaran PPh akan muncul otomatis ketika kita memilih kode objek pajak di poin B. Tetapi jika tidak terisi otomatis, kita dapat mengisi manual dengan besaran nominal sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya, klik simpan. Yang kedua yaitu atas nama Joko sebagai pegawai penerima komisi atas penjualan. Pada poin A, isi identitas penerima mulai dari NPWP, nama, NIK hingga alamat. Selanjutnya, pada poin B, pilih kode objek pajak 2-100-99, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, penghasilan, dan kegiatan. Masukkan jumlah penghasilan bruto dan DPP serta tarif pajak dan besaran PPh-nya, lalu klik simpan. Setelah kita menyimpan data, berikut adalah tampilan data pemotongan pajak pegawai tidak tetap yang akan tertera di SPT jika seluruh data pajak sudah diinput. Selanjutnya, kita dapat kembali ke menu awal, lalu pilih menu isi SPT, klik SPT induk, lalu sistem akan menampilkan data SPT gabungan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap masa Februari 2021 yang sudah diinput. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai pelaporan PPh 2126 di aplikasi ESPT. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.